apalagi ijazah Pak Jokowi. Sangat gampang buktikannya. Pak Susno, isu tentang ijazah Pak Jokowi nih, tentang Iya, asli atau palsu, ini kan cukup panjang ya Pak pembahasannya atau ramainya tuh cukup iya, panjang. berbulan, bertahun gitu. Iya, ini tuh memang sengaja diramaikan, digoreng gitu Pak untuk melupakan hal yang lain atau gimana ya Pak? Ya, orang kan senangnya goreng-menggoreng kan, Mmm, makanya banyak yang kena kolesterol gitu ya, mmm, karena senang gorengan gitu kan. enak itu gorengan tuh. Enak gorengan gitu, apalagi minyaknya minyak apa, minyak bekas ya. Jadi ini kan semestinya sesuatu hal yang tidak perlu menjadi isu yang hangat, isu yang ramai, isu yang menyita energi. Iya, Karena masih banyak yang perlu kita bahas, yang perlu didiskusikan, yang harus kita pikirkan untuk negara dan bangsa ini. Yaitu isu kemiskinan, ketidakadilan, ya, betul kemudian betul. isu tentang kesehatan, isu tentang pendidikan, mestinya kita ke situ. Nah, kalau ijazah Jokowi wong sudah selesai jadi presiden dan barang itu adalah sesuatu hal yang gampang, ya. Jadi kita sebagai orang yang berpendidikan jangan, apa namanya, membuang-buang energi terhadap sesuatu hal yang tidak penting. Tapi ada yang mengatakan ini penting, harus dibuktikan ijazah itu palsu atau asli. Ya sangat gampang buktikannya, nggak usah penyidik gitu. Anak SMA pun bisa buktikannya. Jadi, artinya sebetulnya tidak sulit untuk membuktikan bahwa ini asli atau palsu? Ya sangat tidak sulit kan Ya, buktikan itu. Yang dipersoalkan itu ijazah Jokowi. Palsu apa asli? ya, Lah kenapa kita harus berpikir yang aneh-aneh, misalnya yang dibahas, oh telinganya lebar, oh susunan giginya gini, oh pipinya gini. Ya jelas itu kan gambar Jokowi kan tahun 85. Tetapi kan yang dipersoalkan adalah ijazah itu asli apa palsu. ya, Kan sangat gampang. Uang palsu apa uang asli aja bisa dibuktikan dengan kasat mata, dolar asli sama dolar palsu pun bisa dibuktikan, walaupun yang cetak dolar itu di Amerika kan. Tapi bisa dibuktikan di Indonesia kan. nggak perlu S harus ke Amerika Nggak lagi. usah, apalagi ijazah Pak Jokowi. Sangat gampang buktikannya. Gimana Pak cara membuktikannya Lah, Pak? gimana jadi begini, ini ijazah Pak Jokowi, Ya, dituduh dia palsu, bahwa Jokowi itu bukanlah alumni UGM, Fakultas Kehutanan ya, ya, tahun 85 kata Pak Jokowi. Nah, buktikannya gimana? Ya tanya aja sama yang ngeluarkan ijazah itu. Kan masih ada, OGM-nya masih ada. Kemudian setelah UGM-nya masih ada, kan di situ ada rektorat. ya, Rektorat itulah yang bisa memberikan penjelasan secara resmi. Kemudian ada dekan fakultas, katanya kehutanan, kan masih ada. ya, Dicari saja arsipnya di situ. Ada nggak arsip dia kuliah, mata pelajarannya, hasil ujiannya, kemudian skripsinya, terus ijazahnya, masuk tahun berapa, dulu apalagi dulu kan masih tulis tangan kan, iya, ada stanbook atau buku induk. Nah, dilihat aja di situ ada nggak nama Jokowi, tempat tanggal lahir. Nah, setelah gitu dia tamat nggak, ada ijazahnya. Kemudian setelah itu tanyakan kan dosennya masih ada kan, masih ada yang hidup. iya, iya, Kan tanya aja sama dosennya, "Ada nggak murid Anda yang bernama Joko Widodo? Kelahiran Solo, tanggal sekian bulan sekian, nama orang tuanya ini, tamatan SMA dari Solo, masuk sini." Kalau itu ada, tercatat di situ, kan gampang. Oh nanti diselip-selipkan, ya dilihat aja susunan induknya. Dan juga dosennya ada, teman kuliahnya, dia ngaku angkatan 85 ya. iya, Saya lulus 85 ya? lulus 85. Saya yakin bahwa teman kuliahnya belum meninggal semua gitu. Mungkin baru satu dua yang meninggal. Masih ada yang Masih hidup. ada yang hidup. Ya tanya saja, apa Jokowi angkatan kamu apa bukan? Tamat apa enggak dia gitu kan.
Nah, begitu saya ini nggak bela siapapun ya, nggak ada untungnya. Saya nggak bela Pak Jokowi, saya nggak bela yang lapor. Bisa saja ijazah Jokowi itu palsu, bisa saja Jokowi tidak tamat UGM, bisa saja ijazahnya benar, bisa saja Jokowi tamat UGM. Cara ngujinya itu tadi, tanyakan kepada UGM, UGM itu siapa yang berwenang menjelaskan? Iya. Iya, rektorat, iya, fakultas kehutanan, iya, dicek administrasinya, dicek arsip-arsipnya. Kalau itu ya dicek sama teman kuliahnya, jadikan saksi semua. Kalau itu semua iya semua mengatakan berarti ijazahnya asli. Kalau mengatakan tidak pernah kuliah, tidak pernah saya ngajar yang bernama Joko Widodo dan sebagainya tidak pernah berarti palsu. Iya. Kan gitu. Oh, ada juga yang mengatakan, "Pak, gampang, nanti itu kan Jokowi bisa dibeli, dia presiden." Jangan melihat Jokowi presiden. Tahun 85 Jokowi itu siapa? Kan Mahasiswa saat apalagi itu. sebelum 85 kan dia masuk tahun berapa? Tamatnya 85 ya. Masuk sebelum 85. Dia kan anak seorang tukang mebel di pinggir kalian di Solo. Tidak akan bisa mendikte UGM dan kita sangat percaya dengan kredibilitas UGM ya. Sebuah universitas yang terkenal dan sudah cukup tua, tidak hanya diakui di Indonesia tapi di fora internasional. Tidak akan dia menjual nama baiknya terhadap seorang mahasiswa anak tukang kayu gitu. Yang Tahun kebetulan 85 kan? sekarang mantan presiden Sekarang gitu. kebetulan mantan presiden. Jadi aku nggak memihak, saya nggak katakan itu asli, nggak katakan itu palsu. Nah, kemudian siapa yang berwenang untuk menyatakan itu asli atau palsu? Ya bukan obrolan di medsos kan, itu yang Iya. bawa energi siapa? Aparat keamanan kita, aparat penegak hukum. Siapa? Polisi dan siapa lagi? Polisi selaku penyidik dan siapa? Universitas Gajah Mada. Kalau dua itu sudah menyatakan benar, ya sudah. Nah, timbul juga pertanyaan berikut ya mungkin. Apa bisa dipercaya polisi Nah, sama UGM itu ya? saya mau tanya, Pak. Mau Karena ditanyakan itu? ya, karena pasti bisa Mhm. dianggap bisa merekayasa. Kalau kita sudah nggak percaya sama Polri, nggak percaya sama UGM, ya kepada siapa lagi yang berwenang untuk menangani penyidikan tindak pidana umum, karena pemalsuan itu tindak pidana umum ya, Iya. adalah Polri. Terus kita minta ke siapa? Ke pemadam kebakaran, damkar, atau kepada aparat lain? Ya tidak. Kita harus akui aparat republik kita. Bahkan ada yang minta supaya nanti penyidikannya netral, harus melibatkan penyidik lain. Di hukum pidana kita dan hukum acara pidana kita tidak mengenali itu. Nah, untuk melibatkan orang lain siapa? Yaitu penyidikan. Saat disidikkan UGM dilibatkan, Iya. diminta keterangan. Siapa lagi? Teman Jokowi satu angkatan dilibatkan. Siapa lagi? Dosennya dilibatkan. Bagian administrasi dilibatkan. Apakah pelapor tidak dilibatkan? Dilibatkan. Mhm. Karena dia diperiksa sebagai saksi Iya. untuk menunjukkan bukti dari pihak sini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tunjukkanlah buktinya. Nah, bukti ini, lawan bukti ini, nanti yang berwenang untuk menentukan ini palsu apa asli adalah aparat penegak hukum penyidik Polri. Kalau palsu, berarti laporannya benar, maka proses hukum untuk Jokowi jadi tersangka. Dan orang UGM yang memalsu itu juga jadi tersangka. Iya. Tetapi kalau itu asli, maka laporan tentang ijazah palsu di SP3, dihentikan Dihentikan. oleh penyidik. Dan hasil penghentian ini menjadi alat bukti untuk laporan Pak Jokowi di Polda Metro yang menyatakan bahwa Pak Jokowi sebagai pelapor melaporkan A, B, C, dan seterusnya yang mencemarkan nama baiknya, kemudian ETE dan sebagainya yang mengatakan ijazahnya palsu, padahal tidak palsu. Nah, kan begitu gampang sih. Kayak mengobati mata yang kelilipan aja selesai. Berarti yang paling paling berwenang, Pak, menyatakan, "Loh, iya ini yang asli, ini yang palsu," itu siapa, Pak? Ya UGM, UGM? ya UGM, masa kita nanya ke
orang lain gitu. Karena mereka yang mengeluarkan Iya, yang ijazah ngeluarkan itu dia ya, ya. Pak, ya, betul betul. Misalnya yang mengeluarkan UGM, rektornya mengatakan asli, dosennya mengatakan asli, dekannya mengatakan asli, kemudian teman sekolahnya, teman kuliah mengatakan iya. Kita ngeyel, enggak gitu. Loh, boleh-boleh saja, tapi kengeyelan ini harus melihatkan bukti. Iya, Setelah melihatkan bukti, misalnya masih juga nggak percaya, wah aparat penegak hukumnya pasti sudah kong kali kong, wah OGM-nya sudah pastikan kuli kong ya, bubarlah kalau gitu. Maaf ya, saya ini nggak mihak siapapun ya. iya betul. Nanti jangan sampai saya, oh Pak Susno itu ternaknya Mulyono, gitu. Pengikut cebong, ya kan gitu. Jadi Biasanya digoreng begitu. digoreng gitu. Tidak, saya sangat netral, saya nggak ada kaitan apapun juga. Saya katakan tadi, kalau memang yang kuat si pelapor, ya berarti terbukti palsu. Ya, Kalau terbukti palsu, ya proses. Maka laporan pencemaran nama baik di Polda Metro itu gugur karena betul-betul terbukti palsu. Kan bisa ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan dua itu yang menentukan siapa penyidik. Begitu. baiklah kita tunggu sampai kapan ini akhirnya ya, Ya, Pak, ya.